Shalom, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sifra Gloria Nasare Gulo SSI. Tema kita pada sore hari ini adalah belajar bisa cukup. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Mari kita persiapkan hati kita. Mari ibu-ibu sekalian yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Tuhan kami, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tak henti-hentinya mengasihi kami sepanjang hari ini. Sehingga dalam segala aktivitas yang telah kami lakukan, sampai di sore hari ini kami para perempuan, para ibu di tengah-tengah jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, Tuhan kembali satukan untuk kembali kami mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus Tuhanlah yang menaungi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat boleh mengerti, terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapilah hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya. Bila firman yang boleh nanti akan kami renungkan, boleh senantiasa meneguhkan, menopang, dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Para ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 6 sampai 14. Mari kita buka Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua.
Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, "Engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbagai setiap kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Amin. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah film yang cukup terkenal beberapa tahun silam. Sebuah film yang berjudul Beautiful Mind. Kisah yang diangkat secara nyata dari seorang tokoh ahli matematika pada zamannya yang bernama John Forbes Nash. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, siapa dia? Dia seorang yang sungguh cemerlang, dia seorang yang pandai, namun mengalami sebuah gangguan mental, paranoid skizofrenia. Suatu gangguan mental yang membuat ia merasakan kesulitan untuk membedakan apa yang realitas dan juga apa yang menjadi fantasi atau ilusi. Setelah menjalani berbagai terapi yang menyakitkan, halusinasi itu muncul kembali bahkan pada saat ia tengah berada di tengah-tengah kehidupan akademik kampus. Hal itu membuat Nash menjadi tontonan banyak orang dan dia sungguh merasakan malu atas kejadian itu, dan ia menceritakan hal itu kepada sang istri yang kemudian hal ini diresponi oleh sang istri. Dia tahu betul bagaimana kondisi itu tentu sesuatu hal yang tidak mudah dialami oleh sang suami, dan dengan segera sang istri meraih tangan sang suami dan berkata, "Mari kita coba lagi besok untuk menjalani terapi, untuk boleh bersama-sama menghadapi pekerjaan Nash yang tidak jauh dari kehidupan akademik ataupun kehidupan kampus." Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebuah dorongan sederhana dari seorang istri, namun dorongan itu telah membulatkan tekad Nash untuk terus mau berjuang menghadapi penyakitnya, untuk mau terus berjuang menghadapi segala tantangan di tengah-tengah pekerjaannya, sampai pada akhirnya Nash boleh mendapatkan atau dianugerahi Nobel penghargaan. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita boleh bersama-sama melihat bagaimana tidak ada sekolah terbaik dalam hidup ini, dalam terkait peran kita sebagai seorang istri, seorang ibu, di tengah-tengah keluarga, untuk menjadi seorang orang tua. Kehidupanlah menjadi tempat terbaik bagi kita, untuk kita boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin pada saat dahulu ketika kita mulai pernikahan, kita menerima katekisasi pranikah, atau pada waktu-waktu dulu kita menerima berbagai wejangan nasihat yang kita terima dari orang tua atau para sepuh, yang kemudian dari mereka lah kita bisa belajar menjadi seorang istri, menjadi seorang orang tua, seorang ibu. Namun demikian, lagi-lagi kehidupanlah yang nyata, yang membentuk kita, menuntun kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak pernah ada bayangan tentu bagi seorang istri John Nash bagaimana keadaan Nash saat itu. Namun kondisi itulah yang kemudian membuat
sang istri mau belajar lebih jauh, lebih dalam, bukan sekadar untuk menerima teori ataupun nasihat wejangan yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Istri Jones mencoba mengolah perasaannya, pikirannya, dan juga cintanya kepada sang suami yang kemudian melahirkan tindakan nyata, tindakan yang menguatkan Jones. Itu artinya apa para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa tidak pernah ada kata berhenti untuk kita boleh belajar menjalani setiap peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita, bahwa tidak ada waktu yang paling ideal yang kita miliki untuk kita boleh bisa berhenti belajar menyesuaikan kondisi yang kita hadapi saat ini. Boleh dikatakan bahwa dalam usia pernikahan tertentu, baik yang baru dalam hitungan bulan ataupun bahkan sudah puluhan tahun, pun sama-sama terus berproses belajar untuk terus memahami, baik memahami pasangan, suami, apakah memahami anak, menantu, dan bahkan juga cucu. Proses untuk mau terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik pun didapati dari sepasang suami istri yang kita jumpai pada firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana Manoah dan istrinya, yang kalau kita melihat sepanjang perikop pasal 13 ini, kita bisa menjumpai siapakah Manoah dan istrinya ini. Mereka adalah pasangan yang sudah lama menantikan keturunan. Bisa dibayangkan para ibu yang dikasih dalam Tuhan betapa bahagianya mereka setelah tahu bahwa istri Manoah akan mengandung, bahwa akan menjadi orang tua saja sudah cukup membuat mereka bahagia. Apalagi ketika malaikat Tuhan berkata-kata pada mereka bahwa anak yang dikandung oleh istri Manoah tersebut adalah anak yang istimewa, anak laki-laki yang Allah perkenankan untuk menjadi sosok tokoh penting di tengah-tengah bangsa. Anak Manoah nanti akan lahir dan Allah perkenankan untuk menjadi penyelamat orang Israel dari tangan orang Filistin. Orang Israel yang boleh mengalami penderitaan selama 40 tahun di tangan orang Filistin, mereka akan diselamatkan oleh seorang anak yang lahir dari pasangan Manoah dan istrinya. Siapa dia? Dialah Simson. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana saat itu malaikat Tuhan sudah menyampaikan berita sukacita tersebut kepada Manoah dan istrinya, namun tidak sampai di situ saja. Ternyata karena mereka sudah tahu bahwa anak yang akan lahir di tengah-tengah keluarga mereka adalah anak yang spesial, anak yang luar biasa, bahkan dikatakan akan menjadi seorang nazir Allah. Apa itu nazir Allah? Seorang yang akan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Seorang yang akan Allah pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, mendengar berita tersebut, maka mereka bersepakat untuk kembali menanyakan maksud bagaimana mereka harus mendidik anak-anaknya, bagaimana mereka harus memohon petunjuk kepada Allah agar mereka dapat menjadi orang tua. Nah, lagi-lagi di sini jawaban yang malaikat berikan kepada mereka adalah jawabannya bagaimana sang anak dapat menjadi anak yang baik mengacu dari ketaatan sang orang tua. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita boleh belajar bagaimana menjadi orang tua adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Pertanyaan yang semestinya kita ajukan sebenarnya bukan bagaimana kita dapat mendidik anak kita agar anak itu boleh menjadi anak yang saleh dan sukses. Tapi bagaimana yang penting adalah kita pun mau berani bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi orang tua yang lebih saleh, menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan sehingga anak-anak kita boleh belajar sesuatu yang baik dan mengaplikasikannya dalam hidup mereka masing-masing. Apalagi untuk para orang tua zaman sekarang. Saya boleh mendengar bagaimana orang tua masa kini boleh menghadapi tantangan yang lebih sulit dibanding para orang tua zaman dahulu. Ketika saat ini anak-anak kita lebih banyak menatap layar handphone dibanding mungkin malah menatap wajah kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Nah, bagaimana ternyata ketika kita sadar bahwa kondisi relasi kita dengan anak-anak kita mungkin ada jarak karena kondisi apalagi pandemi yang kita hadapi, segala hal semua harus dilalui dengan media online, dengan tidak terlepas dari handphone atau media. Maka tantangan paling besar yang kita hadapi bagaimana kita sebagai orang tua mampu juga memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan handphone atau media yang mereka setiap hari
dapati, mereka nikmati. Terlebih saat ini kita boleh belajar bagaimana mungkin saat ini telinga anak-anak mungkin akan tertutup untuk mendengarkan nasihat para orang tua. Tapi mari ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa mata anak-anak akan selalu terbuka untuk melihat teladan dari yang kita tunjukkan kepada mereka. Belajar dari Manoa dan istrinya yang ketika mereka sudah dipercayai oleh Allah untuk menjadi orang tua, maka mereka mau memakai kesempatan itu untuk mereka terus mau belajar, memperbaiki, bahkan memperlengkapi diri mereka sebagai suami istri dan juga sebagai orang tua. Mari ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, berbagai fasilitas secara online sudah kita dapati, berbagai webinar, mungkin kita mendengarkan informasi disuguhkan kepada kita, apakah webinar terkait bagaimana mendampingi anak di masa pandemi, bagaimana mendampingi anak belajar, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, atau kita belajar bagaimana mengolah stres di tengah-tengah keluarga, terlebih aktivitas yang kita hadapi setiap hari lebih banyak di dalam kehidupan rumah. Begitu banyak webinar yang mungkin disungguhkan atau kegiatan-kegiatan di jemaat yang kita dapati yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa masing-masing kita semua adalah orang-orang awam untuk bersama-sama menghadapi kondisi pandemi ini. Namun berita baiknya masing-masing kita mau terus belajar memperlengkapi diri agar kita bisa sama-sama selamat keluar dari masa pandemi ini. Kiranya saya, para ibu-ibu di rumah, setiap kita semua, para perempuan yang Tuhan percayakan dengan segala peran kita masing-masing, sebagai istri, sebagai orang tua, di tengah segala kondisi yang mungkin menghimpit, membuat kita akhirnya khawatir, namun dengan kita belajar dari sikap Manoa dan istrinya, selalu ada kesempatan untuk kita terus belajar, bertanya kepada Tuhan. Ada kesempatan untuk kita terus memperbaiki dan memperlengkapi diri, agar kita boleh terus dipakai Allah menjadi saluran berkat-Nya, saluran kasih-Nya. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Dan persembahan yang akan kita berikan, kita akan masukkan ke dalam amplop dan persembahan akan kita serahkan pada saat kita berbakti kembali ke gereja atau diserahkan ke Komisi Perempuan. Persembahan yang akan kita berikan pada sore hari ini didasari oleh nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang
Para ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita kembali, kita masuki doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa karena kasih karuniamu kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Kami diberikan kesempatan untuk boleh menyerahkan sebagai berkat persembahan yang telah kami himpun pada sore hari ini. Berkatilah semua ya Tuhan apa yang telah kami kumpulkan ini, kiranya sebagian dari berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami, ini boleh mendukung penatalan di tengah-tengah jemaat kami. Kami pun bersatu hati berdoa, bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sabdamu. Sabda yang boleh kami yakini, kami percaya, boleh menguatkan langkah kaki kami sebagai para perempuan, para ibu di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Bagaimana kami terus dituntun untuk boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, boleh terus mengembangkan setiap talenta, mengembangkan setiap apa yang boleh Tuhan percayakan yang ada dalam diri kami untuk menjadi kebaikan bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami mohon ampun jika dalam setiap tutur kata perbuatan kami ada hal yang melukai sesama kami terlebih melukai hati-Mu. Biarlah Tuhan kami Engkau perbaharui, kami Engkau tuntun untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik di hari-hari ke depan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami pun mau mengingat setiap para perempuan, teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah pada sore hari ini. Dalam segala aktivitas, pergumulan yang boleh mereka hadapi, Tuhanlah yang Maha tahu apa yang boleh kami alami masing-masing. Biar di tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak mudah yang kami hadapi saat ini, biarlah kami terus boleh berjumpa dengan kasih Tuhan yang boleh menyertai kami setiap hari. Kalau kami boleh sampai pada hari ini pun, tak lain dari kasih setia Tuhan dalam hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa untuk suami kami berdoa untuk anak, menantu, cucu kami, mereka yang masih terus berkiprah dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam kehidupan keluarganya masing-masing. Bila Tuhan yang juga senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat atau tengah berupaya berpulih dari sakit yang kami alami saat ini. Tiriklah kami Tuhan, pulihkanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami pun berdoa untuk setiap para sepuh di tengah-tengah jemaat-Mu, para orang tua kami yang kami kasihi. Bila Tuhan tilik mereka pun satu persatu, biarlah di tengah masa pandemi ini, mereka boleh senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan melalui setiap kasih yang boleh kami berikan pula kepada mereka. Tuhan Allah Bapa kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah segala kekisruhan, segala keprihatinan yang kami rasakan. Bila Tuhan turut campur memberikan hikmat kepada para pemerintah, agar dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, boleh menuntun negeri ini, kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, boleh menolong setiap para pemerintah memberikan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan, inilah doa dan harapan kami dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Para ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kini pergilah dan lakukanlah apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih buat Ibu Pendeta Sifra yang sudah melayani dalam ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai pelayanan Ibu, dan juga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat Ibu dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Untuk ibu-ibu yang hari ini juga mengikuti ibadah online pada sore hari ini, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada sore hari ini memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjadi kaum perempuan yang bisa diteladani buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Kita bisa menjalani kehidupan dengan berbagai macam kondisi. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kami juga mengingatkan kembali setelah selesai ibadah ini, nanti kita juga akan sama-sama sharing yang juga akan dipimpin oleh Ibu Linda, dan nanti juga Ibu Pendeta yang akan menjawab pertanyaan kita, dan juga mungkin kita akan berbagi dalam sharing nanti. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.